Definisi larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH terhadap penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar itu terlihat ada larutan yang bukan larutan penyangga dan ada juga yang termasuk larutan penyangga. Nah, pada larutan yang bukan penyangga, yaitu contohnya air murni, itu pH-nya 7. Nah, kalau ke dalam air murni kita tambahkan 0,01 molar HCl, maka air murni itu pH-nya langsung turun drastis menjadi 2. Jadi pH-nya turun drastis dari 7 menjadi 2 apabila ditambahkan asam, ya. Nah, perhatikan gambar yang di bawahnya. Yang di bawah itu merupakan larutan penyangga, yaitu campuran antara asam asetat dan basa konjugasinya. Apabila ke dalam larutan penyangga tersebut ditambahkan 0,01 molar HCl, lihat perubahan pH-nya. pH-nya menjadi 4,66. Jadi dari pH awal 4,74, kemudian turun sedikit menjadi 4,66. Jadi kalau kita cari selisihnya hanya 0,08 ya. Oleh karena perbedaan yang sangat sedikit yaitu hanya 0,08, maka dianggap larutan penyangga ini bisa mempertahankan pH. Nah, perhatikan juga gambar berikut ini. Kalau tadi air murni yang kita bandingkan dengan penyangga ya, air murni ditambah asam dan larutan penyangga ditambah asam. Sedangkan yang berikut ini air murni yang pH-nya 7, kemudian ditambahkan NaOH 0,01 molar. NaOH adalah basa. Maka perhatikan perubahan pH-nya. Air murni 7 setelah ditambah NaOH, pH-nya langsung melonjak naik menjadi 12 ya. Jadi terjadi kenaikan pH yang sangat drastis apabila air murni ditambah larutan basa ya. Tapi yang di bawahnya, perhatikan, yang di bawah itu adalah larutan penyangga, yaitu campuran antara CH3COH dan CH3COO-. pH semulanya adalah 4,74. Setelah ditambah NaOH 0,01 molar, maka pH larutan tersebut hanya naik sedikit saja, yaitu menjadi 4,82. Ya, jadi karena kenaikannya hanya sedikit, hanya 0,0 sekian ya, jadi dia dianggap bisa mempertahankan pH. Jadi itulah perbedaan antara larutan yang bukan penyangga dengan larutan penyangga ya. Jadi larutan penyangga karena perubahan pH-nya sangat sedikit, maka dia dianggap bisa mempertahankan harga pH. Komponen larutan penyangga. Apa saja komponennya? Simak penjelasan berikut ini. Nah, sekarang perhatikan bagaimana penjelasannya mengenai komponen larutan penyangga ya. Jadi larutan penyangga itu terbagi dua, ada larutan penyangga asam dan ada larutan penyangga basa ya. Nah, kalau penyangga asam komponennya apa saja? Penyangga asam itu komponennya adalah asam lemah dan basa konjugasi ya. Tapi kalau penyangga basa komponennya adalah basa lemah dan asam konjugasi ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu komponen larutan penyangga asam, yaitu asam lemah dan basa konjugasi. Pada pelajaran yang terdahulu, kalian tentunya sudah hafal asam apa saja yang termasuk asam kuat ya. Yang tidak termasuk asam kuat berarti dia merupakan asam lemah ya. Misalnya saya ambil contohnya. Saya ambil contoh asam lemahnya adalah H2CO3. Ya, itu asam lemah. Kemudian kalau asam lemahnya H2CO3, apa basa konjugasinya ya? Arti basa konjugasi itu adalah spesi yang kekurangan 1H+ dibandingkan dengan asamnya ya. Jadi kalau asamnya H2CO3, maka basa konjugasinya kita kurangi saja, hanya 2 kita kurangi 1 ya. Jadi kalau hidrogennya 2 dikurang 1 tinggal HCO3 begitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan muatannya, HCO3 ya, artinya hanya dibuang 1. HCO3 itu kan muatannya 0 ya, atau netral ya. Ya, jadi H2CO3 kan muatannya 0 ya, karena di atasnya kan tidak ada plus minus ya. Jadi ini muatannya 0. Kan kata Ibu tadi hidrogennya dibuang 1. Dibuang kan sama saja dengan dikurang ya. 0 dikurang H+. H+ itu berarti muatannya 1 kan. Jadi 0 dikurang 1 sama dengan -1. Maka HCO3-. Itu basa konjugasinya ya.
Kemudian garamnya apa? Garamnya itu adalah kalau basa konjugasi itu muatannya negatif, maka kita cari saja pasangan ion positifnya. Kalau misalnya dia berpasangan dengan Na, natrium ya, Na itu kan muatannya +1 kan, sehingga jadi Na+1 berpasangan dengan HCO3- sehingga terbentuklah NaHCO3 ya. Kan +1 dengan -1 kan habis kan netral ya. Sehingga contoh garamnya adalah NaHCO3. Kemudian kalau misalnya HCO3- ini kita pasangkan dengan Ca. Ca kan 2+ ya. Ca2+ dipasangkan dengan HCO3-. Ingat nih, ini +2, ini -1. Maka yang -1 ini harus dikali 2 kan supaya sama ya. Kalau plusnya 2 maka minnya kan harus -2 ya. -1 supaya jadi -2 dikali 2 kan. Maka terbentuklah Ca HCO3-nya dikali 2. Itu contoh garamnya. Coba kalau sekarang dengan kalium. Dengan kalium berarti K+ ya. K+ dengan HCO3-. Ya. K-nya positifnya 1, minnya 1 kan sudah sama, nggak perlu dikali, tinggal digabung aja. Jadi KHCO3. Nah, itu cara menentukan garamnya ya. Jadi yang merupakan komponen penyangga asam itu adalah asam lemah dengan basa konjugasi. Jadi H2CO3 berpasangan dengan HCO3-. Nah, HCO3- ini biasanya terdapat pada garam ya. Bisa garam NaHCO3, bisa garam CaHCO3 2 kali, bisa juga garam HCO3, begitu ya. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua misalnya sebagai asam lemah adalah asam asetat, yaitu CH3COOH ya. Kita cari basa konjugasi. Basa konjugasi tinggal melepaskan hidrogennya 1 ya. CH3COOH yang merupakan H+ yang di belakang ini ya. Ini kan H+-nya bukan yang di depan ya. Jadi kalau hanya dibuang 1 sehingga menjadi CH3CO kan. Nah, untuk menentukan muatannya bagaimana? Sama kayak ini tadi. CH3COO kan di atasnya tidak ada plus, tidak ada minusnya, berarti 0 kan. Kemudian hanya dibuang 1, jadi 0 dibuang hanya 1. Hanya 1 ini muatannya adalah +1, jadi 0 dikurang 1 sama dengan -1, CH3CO-. Itu adalah basa konjugasinya. Apa saja contoh garamnya? Kalau misalnya CH3CO- dipasangkan dengan Na+, sehingga menjadi NaCH3COO ya. Atau bisa juga Na-nya di belakang, CH3CONa, sama saja kan. Kalau misalnya CH3CO- dipasangkan dengan Ca2+, ini +2, ini -1, maka yang -1-nya dikali 2 kan, ya. Jadi Ca CH3COO 2 kali. Kalau misalnya CH3CO- dengan K+, sehingga menjadi K CH3COO. Kalau mau ditulis CH3COO juga boleh, ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Asam lemah yang berikutnya, misalnya asam fosfat. H3PO4. Apa basa konjugasinya? Kita buang 1 hidrogennya. Hidrogennya 3, dibuang 1, tinggal 2. H2PO4. Apa muatannya? Muatannya H3PO4 tidak ada plus minus, berarti 0. Ya. 0 dibuang H+, 0 dibuang H+, H+ itu muatannya adalah +1. 0 dikurang 1 jadi -1, H2PO4-. Garamnya banyak. Dengan natrium sehingga terbentuklah NaH2PO4. Kalau dengan Ca jadi CaH2PO4 2 kali misalnya, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Kalau penyangga basa, ya. Penyangga basa itu komponennya basa lemah dan asam konjugasi. Coba, salah satu contoh basa lemah adalah NH3. Ini basa lemah. Kita cari asam konjugasi. Nah, kalau asam konjugasi kebalikan dari basa. Kalau basa konjugasi kita membuang 1 H+ dari asamnya, tapi kalau asam konjugasi kita menambah 1 H+ dari basanya. Jadi kalau basanya NH3 ditambah 1 H+, sehingga jadi NH4, ya. Untuk menentukan berapa muatannya, NH3 kan tidak ada plus minus di atasnya, berarti 0, ya. Ditambah H+, ditambah 1 H+, ya. 0 ditambah muatannya berapa? Muatannya 1. Ini 1 ya.
0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi NH plus 1 itu adalah asam konjugasi. Contoh garamnya apa? Karena dia muatannya positif, maka kita cari pasangannya ion negatif. Kalau tadi kan pasangannya kita cari ion positif ya. Karena dia positif, cari pasangannya ion negatif. Misalnya kita pasangkan dengan Cl-. NH4 plus dengan Cl-, sehingga terbentuklah NH4Cl. Satu contoh garamnya NH4Cl. Kalau misalnya kita pasangkan dengan SO42- ya, NH4 plus dengan SO42-. Plusnya 1, minnya 2, belum sama kan? Maka yang plus 1 ini harus dikali 2. Sehingga terbentuklah NH4-nya dikali 2 SO4. Jadi contoh garam yang berikutnya adalah NH4 2 kali SO4 misalnya. Kalau kita pasangkan dengan Br-, NH4 plus dengan Br-, sehingga terbentuklah NH4Br. Ya. Nah, yang merupakan komponen penyangga basa adalah basa lemah dengan asam konjugasinya. Basa lemah dengan asam konjugasi, ya. Nah, asam konjugasi ini biasanya tergantung pada garam NH4Cl, NH4 2 kali SO4 atau NH4Br dan seterusnya, ya. Nah, jadi itulah mengenai komponen dari penyangga asam dan penyangga basa, ya. Ya, silakan diamati dulu. Kalau kurang jelas, boleh layangkan pertanyaan kalian lewat WA, ya. Jadi itu mengenai penyangga asam dan penyangga basa, ya. Nah, ini kita lihat contoh soalnya, ya. Contoh soalnya, di antara campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga dari option A sampai dengan option B. Ingat tadi penyangga ada penyangga asam, ada penyangga basa, ya. Penyangga asam syaratnya asam lemah dan basa konjugasi. Kalau penyangga basa, basa lemah dan asam konjugasi, ya. Perhatikan. Kita lihat yang A. Yang A campuran antara HCl dan NH4Cl, ya. Jadi kita bahas yang A, HCl dan NH4Cl. Apakah ini larutan penyangga atau bukan, ya? Apakah campuran ini merupakan larutan penyangga? Kita lihat HCl. HCl kan asam kuat, ya. Sudah bisa dipastikan ini bukan larutan penyangga, ya. Karena syarat dari penyangga itu adalah asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Ini merupakan asam kuat, jadi tentu bukan jawabannya yang A, ya. Kemudian yang B. Yang B campuran antara NaOH dan CH3COONa, ya. CH3COONa, apakah campuran ini membentuk larutan penyangga? NaOH adalah basa kuat. Basa kuat juga tidak bisa membentuk larutan penyangga. Ini adalah bukan garamnya, ya. Bukan, ya. Kemudian yang nomor C. Yang nomor C HBr. HBr ditambah dengan NaBr, ya. HBr asam kan? Asamnya adalah asam kuat. Tentu saja bukan, ya. Ini asam kuat, ini garamnya. Syarat yang tadi adalah asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasi, ya. Kemudian yang D. Yang D KOH. KOH ditambah dengan KCl. Ini adalah basa kuat dan garamnya atau asam konjugasinya. Bukan, ya, syaratnya adalah basa lemah atau asam lemah, ya. Berarti mungkin jawabannya adalah yang E. Yang E, NH4OH bercampur dengan NH4Cl. NH4OH itu sama saja dengan NH3. NH4OH sama saja NH3, berarti dia merupakan basa lemah, ya. Basa lemahnya benar, ingat tadi basa lemah dengan asam konjugasi, ya. Jadi asam konjugasinya yang mengandung ion positif yang sama, ya. Ini NH4+, ini juga NH4+, ionnya sama kan? Jadi kalau mau dijadikan NH3 boleh, tadi NH3 itu adalah basa lemah, asam konjugasinya adalah NH4+ tadi kan, ya. Nah, NH3 dengan NH4OH itu adalah sama saja. Jadi kalau mengandung ion positif yang sama, berarti itu adalah pasangannya. Tapi syaratnya adalah basa lemah. Basa lemah dengan asam konjugasi, ya. Apa asam konjugasinya? Asam konjugasinya adalah NH4+. Ini adalah garamnya. Jadi secara keseluruhan ini disebut garamnya, ya.
Tapi yang merupakan campuran penyangga adalah campuran antara NH4OH dan NH4+. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Pembuatan larutan penyangga ada dua cara. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, sekarang yang berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan larutan penyangga. Jadi yang pertama kita bahas dulu pembuatan larutan penyangga asam, ya. Kalau larutan penyangga asam bisa dibuat dengan cara yang ke satu, dengan cara mencampurkan asam lemah dan garamnya, ya. Jadi asam lemah, saya ambil contoh CH3COOH, ya. Apa yang dimaksud dengan garamnya, ya? Jadi yang dimaksud dengan garamnya itu adalah senyawa garam yang mengandung ion sisa asamnya. Kalau ini kan asam lemah CH3COOH, ya. Sisa asamnya adalah CH3COO- berarti kan, ya. Jadi mengandung mereaksikan asam lemah dengan garamnya, arti senyawa garam, ya, itu adalah garam yang mengandung ion sisa asam dari ini. Sisa asam dari asamnya apa? Sisa asamnya adalah CH3COO. Jadi kita cari garam yang mengandung CH3COO, ya. Misalnya saja garam CH3COONA misalnya, ya. Jadi kalau kita mencampurkan CH3COOH dengan CH3CONA, maka dia akan membentuk campuran penyangga, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan garamnya, ya. Artinya senyawa garam yang mengandung sisa asam dari asam lemah tadi, ya. Atau bisa juga senyawa garam ini definisikan dari garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah tersebut, ya. Jadi CH3COOH itu ada asam lemah, basa konjugasinya apa? Basa konjugasinya adalah CH3COO, ya. Jadi asam lemah dan basa konjugasi. Kenapa dia disebut garamnya? Karena kalau basa konjugasi kan hanya CH3COO- saja kan. Nah, ini ada ion positifnya. Jadi ini senyawa garamnya, ya. Jadi yang samanya apa? Yang samanya adalah ion negatifnya CH3COO, CH3COO, saya seperti itu, ya. Misalnya lagi dengan cara mereaksikan jika asam lemahnya CH3COOH, maka kita harus mencampurkan selain garam CH3CONA, kita juga bisa mencampurkan dengan garam CH3COO 2 kali Ca, ya. Kan sama-sama ada CH3COO-nya kan. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa konjugasinya, ya. Ini kan sama CH3COO, CH3COO, ya. Atau kalau misalnya asam lemahnya adalah H3PO4. H3PO4, maka kita harus mereaksikan dengan garamnya. Apa garamnya? Garamnya itu adalah yang mengandung basa konjugasi dari asam ini. Coba kita cari basa konjugasinya apa nih? H3PO4 basa konjugasinya adalah dibuang hanya satu. H2PO4 min, ya. Maka kalau dia min bisa kita pasangkan dengan natrium misalnya, ya. Kalau dipasangkan dengan natrium jadi saya buat Na di depannya. Na H2PO4 minnya hilang ini kalau ada Na, ya. Begitu, ya. Atau misalnya saya mereaksikan Na H2PO4. Nah, NaH2PO4 ini adalah asam lemah, anggap saja asam lemah, ya. Apa basa konjugasinya? Basa konjugasinya hanya dibuang satu. Hanya dibuang satu. Jadi kalau hanya dibuang satu sehingga menjadi HPO4, ya. Ini sudah Na-nya satu, NaHPO4, ya. NaHPO4 min, maka bisa juga dengan Na2HPO4 min. Jadi harus mengandung basa konjugasi dari asam ini, ya. Jadi kalau ini basa konjugasinya adalah HPO4, maka di sini harus ada HPO4. Kalau ini basa konjugasinya adalah H2PO4, maka garam itu harus mengandung H2PO4, ya. Ini basa konjugasinya CH3COO-, maka garamnya harus mengandung CH3COO-, ya. Jadi pokoknya syarat dari garam itu harus mengandung basa konjugasi dari asam lemah ini. Ini kan asam lemah, ini asam lemah, ya. Garam ini adalah senyawa yang mengandung basa konjugasi dari asam ini, ya. Asam konjugasinya apa? Kita buang saja satu hidrogennya, begitu, ya.
Nah, kemudian cara yang kedua, selain dengan cara mencampurkan asam lemah dan garamnya, larutan penyangga asam juga bisa dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah berlebih dan basa kuat. Apa yang maksud dengan asam lemah berlebih dan basa kuat ya? Contohnya ini. Mencampurkan 100 ml CH3COOH 0,1 molar ya dengan 100 ml NaOH 0,05 molar. Kita cari ya. Kita buat reaksinya seperti ini. Jadi kalau mau dibuat reaksinya CH3 COOH ditambah dengan NaOH ya. Asam plus basa jadi garam ya. Jadi garam dan air kan. Jadi garamnya garam, sisa asamnya CH3COO-, CH3COO- dengan sisa basanya adalah Na. Jadi itu garamnya plus air. Air adalah H2O ya. Kita bagi molnya, mol mula-mula, mol yang bereaksi, mol yang bersisa atau mol akhir ya, bisa juga ya. CH3COO-nya 0,1 molar dikali 100 mili sama dengan 10 ya. 10 milimol. Jadi molar kali mililiter itu adalah milimol. NaOH-nya 0,05 molar dikali 100 sama dengan 5 milimol. Nah, sekarang mana yang habis? Yang habis adalah yang molnya kecil. Mol dibagi dengan koefisien yang terkecil. Itu yang habis ya. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Molnya 10 dibagi koefisiennya 1, 10 ya. Ini 5 dibagi dengan koefisiennya 1, jadi 5 bagi 1, 5. Kalau asam 10 ya, 10 bagi 1 10, ini 5 bagi 1 5. Berarti yang habis bereaksi adalah yang 5 karena yang habis adalah yang kecil. Ini habis artinya nggak ada sisa, arti habis ya. Arti habis nggak ada sisa, kosong. Nah, berapa yang bereaksi? Arti habis dia sama dengan mula-mula. Kalau mula-mulanya 5, maka yang bereaksi juga 5. Itulah arti habis. 5 kurang 5 kan 0. 5 kurang 5 kan habis ya. Berapa di sini? 5 dibagi sini koefisiennya 1, 5 bagi 1 5. 5 dikali koefisien di sini 1. 5 bagi 1 5, 5 kali 1 5. Ya. 10 dikurang 5 sama dengan 5 milimol. Nah, inilah yang disebut dengan mencampurkan asam lemah berlebih, ya. Artinya asam lemahnya berlebih. Asam lemah berlebih dengan basa kuat. Jadi kalau asam lemahnya yang berlebih, maka yang terbentuk adalah larutan penyangga asam. Ya. Nah, itu cara membuat larutan penyangga asam. Jadi mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat larutan penyangga basa ya? Jadi pembuatan penyangga basa sama halnya dengan penyangga asam tadi ada 2 cara ya. Yang pertama mencampurkan basa lemah dan garamnya ya. Jadi contoh basa lemah itu adalah NH3 atau NH4OH sama saja ya. Boleh NH3, boleh NH4OH dicampurkan dengan garamnya. Apa yang dimaksud dengan garamnya ini? Arti garamnya ini adalah senyawa garam yang mengandung ion NH4 ya. Yang mengandung ion NH4+. Jadi misalnya ya, NH4Cl misalnya ya. Kemudian bisa juga kita mencampurkan NH4OH dengan NH4 2 kali SO4. Kan sama-sama ada NH4-nya kan ya. Nah, ini sama-sama ini NH4 dengan NH4 ya. Atau bisa juga kita mencampurkan, kadang-kadang ditulis orang bukan NH4OH ya, tapi tuliskan orang NH3 misalnya, bisa juga. NH3 dicampurkan dengan NH4Br, bisa juga. NH3 kan sama saja dengan NH4OH ya. Jadi NH3 dengan NH4Br, sama saja nih ya. Nah, jadi ini adalah basa lemahnya. Ingat ini basa lemah, ini basa lemahnya. Dan ini adalah garam-garamnya. Jadi syaratnya harus ionnya sama NH4 ya. Ini juga NH4, ini NH3. Kenapa nggak sama? Karena NH3 itu sama saja dengan NH4OH ya. Nah, kemudian yang kedua bisa juga dengan cara mencampurkan basa lemah. Basa lemah berlebih dengan asam kuat ya. Misalnya, apa yang dimaksud dengan basa lemah berlebih dan asam kuat ya? Artinya basa lemahnya yang bersisa atau yang berlebih, sedangkan asam kuatnya habis begitu ya. Jadi contohnya ini kalau kita buat reaksinya 100 ml NH4OH direaksikan dengan HCl.
Basa plus asam jadi garam dan air. Garamnya sisa basa dengan sisa asam. Jadi NH4Cl plus H2O ya. Begitu kan? Mula-mula bereaksi sisa atau mula-mula bereaksi akhir juga boleh. Ya. NH4OH-nya 0,1 kali 100 10 milimol. Kemudian HCl-nya 0,05 kali 100 5 milimol. Ingat tadi dibagikan dengan koefisiennya masing-masing. Ini koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1 ya. 5 bagi 1 5, 10 bagi 1 10. Kita ambil yang kecil. Antara 10 milimol dengan 5 milimol yang kecil adalah yang 5. Jadi yang 5 itu adalah yang habis bereaksi. Tidak ada sisa. Yang bereaksi sama saja dengan mula-mula. Jadi 5 kurang 5 0 ya. Berapa di sini? 5 dibagi 1 5, 5 kali 1 sama dengan 5. Yang bersisa adalah NH4OH sebanyak 5 milimol. Nah, inilah yang dimaksud dengan basa lemah berlebih. Jadi basa lemahnya yang berlebih atau bersisa. Ya, sedangkan asam kuatnya habis. Nah, campur yang seperti ini akan membentuk larutan penyangga basa, ya. Jadi ini cara membentuk membuat larutan penyangga. Prinsip kerja larutan penyangga. Simak penjelasannya. Nah, yang berikutnya adalah prinsip kerja dari larutan penyangga ya. Prinsip kerja di larutan penyangga, saya ambil contoh misalnya penyangga asam dalam hal ini ya. Larutan penyangga yang merupakan campuran dari CH3COOH dan CH3COO- ya. CH3COOH ini adalah asam lemah. Kemudian ini adalah basa konjugasinya ya. Basa konjugasi. Ingat basa konjugasi ini biasanya terdapat pada garamnya ya. Kalau garamnya berarti CH3CONA atau CH3COOCA2Ca ya. Begitu ya. Jadi yang merupakan komponen penyangganya adalah asam lemah dan basa konjugasinya ya. Nah, apabila ke dalam campuran penyangga ini kan bercampur ya. Ini bercampur. Jadi asam lemah dan basa konjugasinya bercampur akan membentuk campuran penyangga. Apabila ke dalam campuran ini ditambahkan sedikit asam. Ya. Asam berarti H+ ya. H+ misalnya atau bisa jadi saya tuliskan H+ saja bisa CH3CO, bisa HCl asamnya ya. Bisa H2SO4, misalnya saya buat lambangnya saja ya. Asam berarti H+ ya. Ini adalah asam. Maka asam ini akan bereaksi dengan, nggak mungkin dong asam bereaksi dengan asam kan nggak mungkin ya. Jadi kalau asam dia pasti bereaksi dengan basa. Jadi ketika kita menambahkan ion H+, menambahkan asam, maka ion H+ itu tidak akan merubah konsentrasi ion H+ pada campuran ini ya, tapi ion H+-nya langsung dinetralkan oleh basa konjugasinya. Ya, dinetralkan oleh basa konjugasinya. Jadi kalau mau dibawa reaksinya seperti ini. CH3COO- basa konjugasi ditambah dengan ion asam ya, ion H+, maka terbentuklah reaksi CH3COOH. Begitu ya. Jadi ketika kita menambahkan asam, kenapa membuat campuran ini pH-nya tidak turun? Karena ion asamnya langsung dinetralkan oleh basa konjugasi pada campuran ini ya. Kemudian kalau misalnya ke dalam campuran ini kita menambahkan basa ya, Basa berarti OH- ya. Nah, kita tambahkan basa. Ini adalah ion basa. Nah, penambahan ion basa ini juga tidak membuat campuran kedua ini akan membuat pH-nya naik. Kenapa? Karena OH- ini ketika ditambahkan ke dalam campuran penyangga ini, maka ion basanya langsung dinetralkan oleh asam. Karena dia basa ya, nggak mungkin dengan basa. Nggak mungkin dengan basa. Jadi kalau dia basa pasti dia bereaksi dengan asam, ya. Jadi ketika kita menambahkan basa, maka basanya langsung dinetralkan oleh asam, ya. Asam yaitu CH3COOH plus OH-, ya. Maka terbentuklah CH3COO- plus H2O. Begitu ya. Jadi menambahkan asam dinetralkan oleh basa yaitu basa konjugasinya. Ketika kita menambahkan basa maka basanya dinetralkan oleh asam ya.
Jadi tidak penambahan asam dengan basa pada campuran penyangga tidak terjadi pergeseran kesetimbangan sehingga campuran ini bisa mempertahankan pH.